Juri, sebagai pemerintah, saya melihat banyak ribuan anak muda ataupun pelajar yang rela mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan kesehatan mereka hanya untuk satu hal, yakni membuktikan diri melalui prestasi. Mari kita buka mata, bahwasanya mereka ini bukan hanya sekedar belajar, tapi mereka berjuang, mereka bertarung berdarah-darah untuk mendapatkan prestasi dan mencapai keinginan mereka. Masuk universitas dan juga mendapatkan beasiswa yang mereka inginkan pada contohnya. Maka jelas, mereka lah yang sudah seharusnya diprioritaskan untuk menerima beasiswa ini di dunia pendidikan. Mari kita karakterisasi terlebih dahulu beasiswa ini di sisi pemerintah. Satu, beasiswa prestasi. Beasiswa ini memiliki syarat kamu harus memiliki capaian prestasi tertentu atau kamu harus memiliki sertifikasi kejuaraan. Kamu sudah mengikuti lomba atau sudah melakukan tes kemahiran berbahasa tertentu. Sedangkan beasiswa tidak mampu, kamu harus memiliki syarat tingkat ekonomi ataupun tingkat kemiskinan dalam kategori tertentu. Kamu harus memiliki kartu Indonesia Pintar ataupun SKTM, dan kami rasa hal ini nggak aksesibel dan nggak semua orang bisa mempunyai atau mendapatkan kesempatan ini, bukan? Maka dari itu jelas di dunia pemerintah kami menginginkan bahwasanya beasiswa berbasis prestasi lah yang harus diprioritaskan. Bayangkan saja, ini adalah usaha untuk kita membangun sebuah bangunan ataupun sebuah rumah yang megah. Beasiswa kurang mampu merupakan usaha untuk membangun fondasinya, namun tidak cukup sebuah fondasi aja, bukan, untuk membuat satu bangunan itu menjadi kokoh dan juga menjulang serta megah. Dan disinilah peran beasiswa prestasi dibutuhkan untuk menciptakan bangunan yang megah dan juga menara yang menjulang serta kokoh. Artinya, beasiswa prestasi ini lebih mendesak untuk diprioritaskan, karena ini adalah kunci kemajuan bangsa yang bisa terlihat dan juga dirasakan secara langsung Dewan Juri. Untuk memperjelas pendapatan kali ini, akan ada beberapa mekanisme juga di sisi pemerintah. Satu, akan ada kuota atau alokasi dana dalam kuantitas lebih besar di sisi kami untuk beasiswa prestasi. Mengapa di sisi kami ini penting, Juri? Karena dana pendidikan itu terbatas, kita pahami hal itu tersebut. Maka harus ada satu prioritas yang pada akhirnya sudah terbukti mampu memberikan dampak besar, yakni melalui beasiswa prestasi ini sendiri. Maka kita lihat bahwasanya mereka yang sudah memiliki prestasi pasti akan pada akhirnya memberikan dampak, memberikan implikasi, memberikan feedback juga pada beasiswa ini yang tidak pada akhirnya tidak sia-sia diberikan kepada mereka. Dua, di sisi kami beasiswa tidak mampu ini nggak hanya mengisi sisa slot aja, melainkan ada porsi tertentu. Kita sebut jalur afirmasi pada contohnya. Bagi mereka yang nggak mampu, namun prestasi mereka juga eligible untuk menerima beasiswa prestasi di sisi kami itu sendiri. Maka di sisi kami masih akan tetap ada beasiswa bagi mereka calon penerima yang benar-benar nggak mampu, tapi mereka menginginkan pendidikan lanjut, dan mereka yang nggak mampu namun prestasinya juga bagus. Mereka berdua akan tetap ternaungi di sisi kami dan bisa bergabung di beasiswa prestasi itu sendiri bagi mereka yang nggak mampu namun prestasinya juga bagus. Dan pada akhirnya di sisi kami jelas tetap mendukung bahwa prioritas beasiswa ini akan diberikan kepada mereka yang berprestasi, namun juga tetap memberi tempat untuk hadirnya beasiswa bagi mereka yang kurang mampu. Masuk pada pemaparan argumen di sisi pemerintah, kami akan menjelaskan dan juga membuktikan mengapa jika prioritas beasiswa diberikan bagi mereka yang nggak mampu ini akan buruk, Dewan Juri. Satu, ketika kamu memberikan prioritas kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa untuk pendidikan lanjut, ini mereka pada akhirnya akan struggle. Kenapa? Karena mereka akan memiliki pemikiran bahwa saja mereka sudah diprioritaskan. Jadi mereka yang kurang mampu ini nggak memiliki keseriusan dalam belajar, bukan? Mereka berpikir bahwasanya, oh aku sudah diprioritaskan, aku sudah memiliki banyak tempat, aku sudah diberikan kesempatan untuk pemerintah bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ya sudah, mereka pada akhirnya akan berpikir bahasanya mereka sudah mendapatkan beasiswa, mereka nggak akan serius pada akhirnya untuk menjalani pendidikan lebih lanjut itu tersebut, bukan? Ketika kamu oposisi menyasarkan prioritas ke masyarakat yang nggak mampu, ya mereka pasti punya tempat banyak, bukan? Ya sudah, yang penting mereka berpikiran sudah mendapatkan beasiswa, mereka sudah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan terserah pada akhirnya mereka akan melakukan hal apa. B, gimana itu bisa terjadi? Tidak menutup kemungkinan mereka masyarakat yang kurang mampu ini sebelumnya pendidikannya kurang. Kita nggak bisa menutup mata bahwasanya kualitas yang sebelumnya mereka dapat di dunia pendidikan juga kurang, dan ini akan bisa berkaitan dengan cara berpikir mereka yang juga kurang. Dan pada akhirnya orientasi mereka ini adalah uang, orientasi mereka adalah beasiswa, bukan pendidikan pada akhirnya. Dan mereka nggak akan fokus pada pendidikan itu pada akhirnya. Dan implikasinya apa? Pada akhirnya mereka nggak bisa kompatibel, mereka bisa bersaing. Mereka akan percuma mendapatkan beasiswa, tapi mereka nggak bisa bersaing dengan mereka yang sudah memiliki prestasi banyak, mereka yang sudah kompatibel, mereka sudah mengerti bagaimana kompleksnya dunia pendidikan itu sendiri. C, lihat banyak pada status quo, bukan penyaluran beasiswa kurang mampu ini nggak tepat sasaran. Mereka banyak yang mendapatkan beasiswa kurang mampu, namun kondisi ekonomi mereka sudah membaik, mereka sudah mendapatkan uang, mereka nggak serius pada akhirnya dan nggak bisa mengimbangi dunia pendidikan yang sangat kompleks. Selain itu, penyalurannya juga masih kurang efektif. Kenapa? Karena beasiswa kurang mampu ini based on data yang didapatkan dari badan pemerintah juga data yang lama, masih belum perbarui pada status quo. Lihat banyak mereka masyarakat yang sekarang benar-benar nggak mampu, namun pada datanya belum diperbarui, kondisi ekonomika masih bagus di data yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga mereka nggak bisa mendapatkan tempat. Bayangkan, akan sangat jahat bukan di sisi kamu oposisi ketika kamu membiarkan mereka yang benar-benar memiliki semangat belajar yang tinggi, mereka ingin mendapatkan prestasi, namun mereka nggak dapat tempat karena kondisi mereka yang ada di data pemerintah itu masih layak untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan biaya mereka sendiri. Dan
mereka juga ada syarat nggak bisa menerima beasiswa lain, dan kamu akan sangat jahat ketika kamu membiarkan hal itu terjadi. Mereka nggak bisa mendapatkan beasiswa lain karena mereka sudah berharap bahwasanya beasiswa kurang mampu menjadi salah satu penolong mereka, tapi mereka nggak berhasil dapat karena kondisi ekonomi mereka yang dimiliki di data pemerintah ini masih belum terbarui. Dan pada akhirnya semua itu akan dipenuhi di sisi kami, sisi pemerintah, dengan lewat beasiswa prestasi ini sendiri. Karena pada akhirnya kalau di SIMU pun bilang kalau mereka yang sudah mendapatkan beasiswa tidak mampu, pada akhirnya mereka harus mempertahankan nilai. Mereka juga harus aktif, mereka juga harus organisasi. Ya kenapa pada akhirnya nggak kamu maksimalin aja di beasiswa prestasi itu sendiri? Dan pada akhirnya sudah jelas ketika mereka juga harus mendapatkan prestasi, mereka harus menjaga akademik mereka tetap bagus, dan ini akan ada di sisi kami pada akhirnya, bukan karena kami akan lebih memilih untuk memaksimalkan kuota beasiswa di prestasi itu sendiri. Kedua, lihat bagaimana pendidikan lanjut yang begitu kompleks. Mereka harus serius, mereka harus mengikuti setiap pembelajarannya dengan benar. Mereka juga akan pada akhirnya memberikan dampak dan juga timbal balik untuk beasiswa itu sendiri, bukan agar gak sia-sia mereka diberikan beasiswa itu sendiri. Lihat, di sini dunia pendidikan itu sekarang udah sangat-sangat progresif. Kamu gak hanya datang, kamu gak hanya belajar lalu pulang, tapi kamu juga harus dituntut untuk melakukan riset yang sangat kompleks. Kamu juga harus mengikuti lomba, kamu harus aktif, bahkan kamu juga harus berorganisasi atau kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan implikasi bagi diri kamu sendiri, perkembangan universitas, bahkan kamu dituntut untuk memberikan dampak bagi negara, bukan pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwasanya urgensi pemberian beasiswa prestasi ini lebih besar. Kenapa? Karena kami rasa mereka yang menerima beasiswa prestasi akan bisa mencapai ini karena mereka sudah punya visi yang tinggi dalam dunia pendidikan. Untuk memudah visi itu tercapai, mereka memiliki misi, dan untuk bisa menyelesaikan misi tersebut, mereka bergantung pada beasiswa prestasi ini sendiri, bukan? Yang B, mereka yang berprestasi pasti semangat belajarnya tinggi. Mereka pasti akan fokus dalam menjalani pengembangan diri mereka. Bahkan mereka bisa melewati tuntutan untuk melakukan riset, berprestasi, dan mereka pasti memiliki ambisi itu, bukan? Dampaknya apa? Mereka pada akhirnya juga akan memberikan timbal balik pada pemerintah yang sudah memberikan tempat aku memberikan feedback itu sendiri, Dewa Juri. Mereka juga pada akhirnya akan kerja, bahkan mereka bisa memberikan kontribusi memajukan negara pada akhirnya. Deltanya adalah dengan kita menyadari bahwasanya dana pendidikan itu terbatas, kita harus memilih satu prioritas. Dari sisi pemerintah, kami memilih bahwasanya prioritas itu diprioritaskan pada beasiswa pendidikan berbasis prestasi, dan jelas bahwasanya mereka yang berprestasi akan memberikan dampak yang baik, dan mereka yang nggak mampu di sisi kami tetap akan terfasilitasi dengan beasiswa tidak mampu itu sendiri ataupun jalur afirmasi yang sudah kami jelaskan. Dan maka dari itu kami tetap mendukung mosi pada kali ini, dan kami bangga menjadi si pemerintah, bangga menjadi pemerintah menang. Terima kasih.